Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas dua tema sekaligus, yaitu terkait dengan insyaallah sebentar lagi kita masuk ke bulan Dzulhijjah. Dan temanya sebenarnya masih berdekatan, yaitu antara kurban dengan haji. Saya akan bicara tentang haji terlebih dahulu. Jamaah sekalian, ibadah haji itu masuknya dalam rukun Islam yang kelima. Tetapi memang sejak awal Allah itu tidak menjadikan haji itu sebagai ibadah prioritas. Kenapa? Mengingat ya katakanlah tingkat kesulitannya itu terlalu besar. Bahkan untuk ukuran zaman Nabi saja, Nabi kan orang Arab, Pak, tinggalnya di Madinah. Ya, bahkan untuk ukuran orang Arab di Madinah saja, Al-Quran itu sudah bilang begini, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan haji itu, tapi hanya khusus yang istata'a. Pak, kita ini orang Indonesia ini jauh banget gitu Pak. Bahkan yang rumahnya di Madinah saja, Nabi Muhammad dan para sahabat, bahkan sebagian dari sahabat yang tinggal di Madinah itu kan memang kampung halamannya kan Mekah. Mereka tuh orang Mekah gitu Pak. Tapi Allah mengatakan bagi yang mampu. Oh, berarti ini emang berat gitu ya. Maksudnya kalau dibandingkan dengan itu berarti bukan hanya berat, Pak, berat sekali gitu. Ya, terlalu amat sangat berat sekali lah deh, dong. Iya, padahal Al-Quran itu bilang hanya untuk yang mampu. Itu ngomongnya kepada Nabi, kepada sahabat yang mereka tuh aslinya orang Mekah Pak. Kebetulan lagi ngerantau ke Madinah, dan jarak Mekah Madinah tuh ya Jakarta Jogja lah gitu Pak kira-kira. Dan kalau di masa Nabi itu bahkan kalaupun naik jalan kaki, naik onta, seminggu lah Pak gitu kira-kira. Tapi di zaman segitu saja Allah sudah bilang cuma buat yang mampu aja ya. Nah di masa Nabi kalau dikatakan mampu itu apa? Dua, az-zadu war-rahilah. Zad, bekal. Ya bekal itu bahkan perjalanan paling tidak seminggu, bolak-baliknya seminggu lagi udah 2 minggu. Selama tinggal di Mekah gitu kan, taruhlah misalnya totalnya apa sebulan atau berapa gitu kan, kan makan lah harusnya kan gitu. Kemudian perjalanan itu kan nggak bisa jalan kaki gitu Pak. Rohilah kata Nabi yang kedua, apa itu? Unta yang bisa membawa mereka ke sana. Cuma 2 itu saja itu sudah jadi syarat bahwa ibadah haji gugur buat mereka yang tidak punya bekal dan tidak punya onta gitu Pak. Nah apatah lagi kalau kita ngomongin sekarang Indonesia ya. Jadi untuk ukuran kita orang Indonesia, kalau sampai ada orang bisa pergi haji, wah itu luar biasa, untung banget Pak begitu ya. Karena memang tingkat kesulitannya sangat tinggi. Bahkan untuk ukuran Nabi yang tinggal di Madinah, kewajiban haji itu selain hanya sekali doang seumur hidup ya, itu pun oleh Nabi dikerjakannya itu di bagian akhir dari kehidupan beliau. Pak, kalau saya tanya, usia Nabi waktu wafat itu berapa tahun Pak usianya? 63 kan? Nah, tahu nggak Nabi haji itu di usia yang keberapa? Ya di usia yang ke-63 itu Pak. 2 bulan sebelum wafat beliau baru pergi haji Pak. Pertanyaannya, lah selama ini kemana aja? Nggak pernah pergi haji. Ya kan asalnya Mekah, ya kan rumah Madinah, kan dekat banget. Kenapa nggak haji juga? Gitu. Nah ternyata jawabannya simpel Pak. Ya bahwa haji itu memang tidak prioritas. Tapi gini Pak, nih mohon maaf ya. Saya kalau ngomong kayak gini Pak dimusuhin Pak sama teman-teman saya yang pengusaha haji dan travel. Iya, jangan gitu. Orang disemangatin mau pergi haji, malah
dibilang nggak usah haji, Nabi aja haji cuma sekali, itu udah paling akhir gitu kan. Tapi kan faktanya emang benar begitu. Masa saya bohong? Masa saya bilang enggak, Nabi tiap tahun pergi haji? Enggak, bohong gitu namanya Pak. Ya. Atau Nabi dari masih muda udah pergi haji? Enggak juga. Enggak. Usia 63 itu Nabi baru berangkat haji, dan setelah haji kan haji itu bulan Zulhijjah Pak ya. Selesai bulan Zulhijjah, masuk tahun baru, tahun ke-11 Hijriah. Tahun barunya itu kan Muharram, Safar, apalagi setelah itu? Yang ketiga, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nah, di bulan ketiga, bulan Rabiul Awal tanggal 12 itu Nabi wafat. Jadi itu udah di akhir-akhir banget, udah nenggel kalau kata orang Betawi Pak, terakhir banget gitu, ya kan? Padahal perintah turunnya haji itu sudah turun sejak tahun ke-6 Hijriah. Tahun ke-6. Nabi baru haji tahun ke-10. Kenapa? Jadi gini Pak, sebenarnya waktu turun ayat tentang haji itu ya, itu posisi umat Islam lagi di Madinah, itu lagi perang Pak, sama orang kafir, orang Mekah. Padahal kan haji ya Mekah dong, ya kan? Tapi lagi perang. Nah mungkin kita bilang begini, oh Nabi nunda-nunda karena lagi perang, jadi nggak bisa berangkat ke sana, nggak boleh masuk. Ada benarnya, tapi nggak benar semua. Jadi gini Pak, di tahun ke-6 itu ceritanya Nabi itu mimpi. Ya, lagi perang-perang, ada perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, tahun ke-5 itu kan. Nah di tahun ke-6 itu Nabi mimpi. Mimpinya tuh lagi haji, lagi tahallul, kepalanya digundulin atau sedikit digunting kan. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin. Kamu masuk ke Masjidil Haram dalam keadaan aman. Padahal tuh Pak masih perang. Nah, maka kemudian Nabi kayak punya semacam firasat baik gitu kan. Berangkat ke Mekah gitu Pak. Tapi itu bukan musim haji, itu di luar musim haji. Beliau umroh. Tahu Nabi mau umroh Pak tahun ke-9 atau tahun ke-6 itu, banyak Pak yang ikut. Tahu nggak berapa jumlahnya? 1.400 orang. Itu kalau naik pesawat, satu pesawat 400 passenger, 1.400 berarti berapa kloter itu Pak? Banyak itu, ya kan? Udah pakai baju ihram dari Madinah, berangkat menuju Mekah. Masih perang itu Pak suasananya. Tapi Nabi bilang, kami kesini bukan mau perang, kami mau ke Baitullah. Ya dicegat sama pimpinan musyrikin Mekah, nggak bisa. Yang lain boleh, tapi kalau ente, nah kita kan statusnya masih perang, gitu kan. Diberhentiin Pak di Hudaybiyah, dan terjadilah nego di situ Pak. Negonya simpelnya gini, nggak bisa masuk, ya kan, karena masih perang dan harus balik. Cuma tahun depan kalau mau dari sekarang minta izin, visanya ntar dikeluarin, visanya furoda apa gitu Pak. Gak boleh masuk sama pemerintah Mekah itu Pak. Dan Nabi udah sampai Hudaybiyah, udah nenggel kelihatan loh Pak gitu lah, ya kan, dekat banget. Suruh pulang Pak. Pulang nggak Nabi? Pulang. Gak jadi Pak. Umroh itu gak jadi, batal, gagal. Kalau sekarang ada umroh gagal tuh Pak, tenang. Ada contohnya, Rasulullah. Pulang Pak, balik lagi, gak jadi Pak. Nah, tahun depan sesuai dengan perjanjian boleh, tapi 3 hari doang. Maka Nabi balik lagi di tahun ke-7. Tapi itu Pak bukan haji, itu umrah. Namanya istilah dalam sirah nabawiyah itu umratul qadha. Mengqadha umrah yang tahun kemarin gagal. Tahun berapa tadi? ke-7. Jadi Nabi udah 2 kali tuh ke Mekah, ya. Yang pertama niatnya umrah tapi gagal. Yang kedua niatnya umrah dan berhasil 3 hari doang masuk. Itu kan tahun ke-7. Nah, tahun ke-8 ada peristiwa unik, yaitu perjanjian Hudaybiyah itu dibatalkan sepihak oleh pihak musyrikin Mekah, dan akhirnya Nabi serbu Mekah itu. Itu yang disebut dengan istilah peristiwa Fathu Makkah. Pak, Mekah jatuh ke tangan Nabi Pak. Itu yang namanya berhala dihancurin apa segala macam. Pokoknya mereka sudah selesai, ya kan?
Tapi waktu Nabi ke Mekah, Fatu Mekah itu Pak, niatnya bukan haji, bukan. Dia menaklukkan Mekah, dan kemudian Nabi ihram aja, tawaf, sa'i, tahallul, umroh. Jadi Pak, turun ayat di tahun ke-6 Nabi berangkat ke Mekah, bukan haji, umroh gagal. Terus umroh lagi berhasil, terus umroh lagi Fatu Mekah. Gitu. Di tahun ke-9 Nabi nggak ke Mekah, baru di tahun ke-10-nya, nah itulah yang disebut dengan haji wada, haji terakhir, karena itulah hajinya Nabi yang terakhir, sekaligus juga yang pertama. Karena sebelumnya Nabi tidak pernah pergi haji. Kalaupun Nabi melakukan ibadah haji, hajinya itu bukan yang dari Islam, tapi dari warisan nenek moyang. Nah, ini kan ibadah haji sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim, ya kan? Nabi Muhammad tuh waktu lagi membaiat para sahabat calon-calon Ansor yang dari Madinah itu baiatnya terjadi di Mina. Istilahnya baiat Aqobah. 2 tahun berturut-turut, Pak. Baiat Aqobah 1, baiat Aqobah 2 tahun berikutnya di Mina pada saat peristiwa haji, dan tempat untuk berbaiatnya sekarang Pak di sampingnya tempat melontar jumroh. Sekarang kan tempat melontar jumroh itu tinggi Pak, ada 7 atau 8 lantai gitu kan. Kalau kita udah selesai kita keluar, belas itu tuh kelihatan tuh ada musola kecil gitu. Disebutnya masjid, ya kan? Itu Masjid Aqobah namanya. Masjid Aqobah itu disitulah dulu Nabi melakukan baiat. Artinya pada saat itu Nabi ada di Mina, dalam arti Nabi haji. Tapi hajinya bukan haji Islam. Haji ngikutin tradisi dari nenek moyang aja, gitu kan. Allah tidak menurunkan syariat tertentu untuk haji kecuali ya Nabi cuma jalanin tradisi yang ada aja. Maka manasik hajinya bukan pakai yang itu, pakai yang tahun ke-10. Yang ketika Nabi benar-benar pergi haji, disitulah semua aturan main haji dilakukan. Nah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari situ? Ulama madhab Asy-Syafi'i sepakat bahwa kewajiban haji itu sifatnya memang wajib, tapi tidak lil fauri wa innama lil tarahi. Bukan kewajiban yang harus diprioritaskan, tapi boleh ditunda. Dasarnya itu Nabi turun ayat tahun ke-6 ditunda 4 tahun Pak sama Nabi, dan tidak dosa. Tidak dosa. Itu yang saya bilang tadi Pak. Saya ngomong kayak gini dimusuhi sama teman-teman saya sendiri yang punya travel. Baru sekarang mau gitu kan. Kalau perlu nembak, kalau perlu nyokok, kalau perlu apa, pokoknya ke Solo gitu kan. Padahal Nabi nggak begitu Pak ngajarinnya. Ya sudah, liman istata'a ilaihi sabila. Ada kasus Pak, pada saat Nabi mau berangkat haji itu Pak, ada 2 kasus. Yang pertama, seorang anak dari ibu yang ibunya itu waktu awal Nabi dapat wahyu tentang haji di tahun ke-6. Ibu itu tahu, Nabi mau berangkat nih kan. Dia siapin semua kudanya, ontak gitu ya. Apa semua perbekalan siap. Ternyata gagal Pak hajinya, umrohnya. Terus tahun berikutnya nggak ada haji, tahun berikutnya nggak ada haji, tahun berikutnya nggak ada haji. Belum sampai tahun ke-10 si ibu ini meninggal. Padahal itu udah siap banget gitu kan, meninggal. Nah, begitu dengar bahwa Nabi mau berangkat haji tahun ke-10, anaknya datang tergopoh-gopoh kepada Nabi, ya Rasul, emak saya tiap tahun udah nungguin kapan berangkat. Anda nggak berangkat, keburu panggil Allah. Bagaimana? Jadi udah janji dan nazar. Di situ Nabi bilang, ya sudah kalau itu kamu yang berangkat, hajiin orang tuamu, gitu ya. Itu istilah badal haji itu kan datangnya dari situ. Kasus yang kedua, nah anak juga melaporin bapaknya masih hidup, pengen banget ikut haji, cuman asal dinaikin ke ontak, jatuh lagi, naikin ke ontak, jatuh lagi, udah tua Pak, udah gak bisa pegangan di ontak gitu, badannya loyo, ya kan, masa mau diikat kan nggak mungkin gitu kan. Nah, terus dia lapor, ya Rasul, bapak saya gimana nih, pengen ikut banget gitu kan, tapi jatuh mulu di ontak, ya sudah, suruh aja dia istirahat di rumah, kamu aja yang berangkat, gitu kan. Itu ada istilah badal. Jadi memang sebenarnya ibadah itu sangat sangat sulit, karena itu kewajiban itu dibikin seringan-ringannya gitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditaruh di bagian akhir dari rukun Islam, kewajibannya cuma sekali doang dan dilaksanakannya di akhir aja, antar aja gitu Pak.
Nah, oleh karena itu maka sebenarnya kalau orang pada sekarang ini berbondong-bondong pengen pergi haji, pengen pergi haji, kita nggak bisa salahin sih, nggak bisa salahin juga. Akan tetapi kalau di zaman kita sekarang problematikanya bukan itu, Pak. Kalau masalah kendala jarak Jakarta Jeddah itu, Pak, itu lebih cepat kita tempuhnya hari ini dibandingkan Rasulullah menempuh dari Madinah ke Mekah. 7 hari, kita 9 jam. Wah, ya kan? Udah bisa diatasi itu masalah-masalah kayak gitu. Ya kan? Di zaman Nabi, Pak, orang kalau pergi haji pakai diazanin nangis-nangis. Kenapa? Ini bisa jadi perjalanan terakhir karena menembus gurun pasir itu sama aja masuk ke wilayah yang ya kita nggak tahu nyawa kita akan selamat apa enggak. Karena gurun pasir itu boleh dibilang tempat orang nyerahin nyawa. Kalau nggak dimakan hewan buas, ya kan, dicatek ular, kalajengking dan sebagainya, ada juga yang buas, orang, Pak, rampok, gitu kan. Nah, jadi perjalanan padang pasir itu, Pak, tidak menyenangkan. Bisa jadi dia nyasar, Pak, bisa jadi. Karena kan gurun pasir kalau kenapa dari gurun gitu ya, udah bingung tadi lewat mana kita bisa muter-muter. Orang Yahudi Bani Israil itu, Pak, tersesat di gurun Sinai itu 40 sana, 40 tahun nyasar 40 tahun apa ada aja itu kan. Tapi nyasar, Al-Quran menyebutkan gitu. Ya kalau nyasar perbekalan siap buat seminggu. Ya nyasar Pak sebulan mati Pak di sana. Makan apa? Nggak ada yang bisa dimakan di gurun itu kan. Apalagi kalau udah nggak kena dapat air, matilah begitu kan. Jadi kalau di masa Nabi memang sulit, walaupun cuma Madinah Mekah itu dekat. Nah kita sekarang Mekah Madinah 2,5 jam naik bus kereta cepat ya 300 km per jam kecepatannya. Kecepatan kita sih Jakarta Bandung 350 km per jam. Tapi itu oke lah gitu kan. Atau kalau yang model zaman sebelumnya naik bus gitu ya mungkin 5 jam 6 jam gitu. Dan kita kalau dari Indonesia sebenarnya cepat lah, ya 9 jam itu udah sampai Jeddah, gitu kan. Dari segi itunya aman, ya dari segi perjalanannya, yang penting punya duit aja. Nah yang jadi masalah Pak, ini yang tidak terbayang di masa Rasulullah dulu, yaitu tempatnya nggak muat. Ini kalau seandainya ada sahabat Nabi masih hidup, terus kita ceritain tempatnya nggak muat, dibilang bohong aja lo. Itu yang namanya Arafah gede gitu, sablak-ablak, Mina sablak-ablak. Dia tahunya Pak, umat Islam zaman segitu jumlahnya cuma 100.000 Pak, cuma 100.000 ya kan. Kalau dia hidup di zaman sekarang dia nggak percaya bahwa jumlah umat Islam sedunia itu 1,9 miliar, 1,9 miliar. Dan baru pertama dalam sejarah ya yang disebut Mina itu akhirnya jadi nggak muat, jatah per jamaah itu ya. Kemarin bisa satu orang jatahnya di Mina 1 meter kali 1 meter, itu aja udah sempit banget. Bayangin Pak, kuburan itu berapa meter kali berapa meter? Kuburan panjangnya 2,5 kali berapa? Kali 1 meter ada atau 75 cm gitu kan? Nah, kan udah begitu doang nggak bisa ngapa-ngapain Pak. Itu jatah tiap tahun makin menyempit. Sekarang tinggal 30 cm kali 40 cm. Jadi kalau kasur buat tidur tuh Pak, udah nggak bisa ditumpuk gini Pak, harus begini. Nggak muat. Mina nggak muat Pak. Karena apa? Karena Mina ya dari dulu Mina ya segitu Mina udah. Karena dikelilingi sama gunung, ya kan? Di balik gunung itu udah bukan Mina, ya kan? Apalagi di balik gunungnya udah bukan Mina lagi. Di balik gunung itu udah bukan Mina lagi. Sekarang di balik gunung dianggap Mina, di baliknya Mina dianggap Mina. Jadi kalau jamaah kita di mana? Maktab sekian tuh Pak lewatin terowongan 3 kali Pak. Gunung lewat bawah, gunung lewat bawah, gunung lewat bawah. Ini kalau ada orang di zaman Nabi lihat, ngapain lu di sini? Lagi di Mina. Bukan Mina, kali Mina di sono. Gua Pak sampai kemarin gitu, ya kan? Gak usah jauh-jauh Pak. Kemarin sholat tarawih bulan Ramadan kemarin, sepupu saya lapor. Dia bilang, "Bang, saya lagi sholat tarawih nih di Masjidil Haram. Dapat di pojokan sebelah mana?" Kagak nyampe di masjid. Ini saya sholatnya dari kuburan Maklah, dia bilang gitu. Kuburan Maklah Pak, itu jaraknya hampir 2 kilo gitu Pak. Ya kan? Bukan cuma di aspal Pak, itu kuburan Maklah. Safnya yang mungkin itu iya. Berarti lu kagak sholat di Masjidil Haram dong. Ya nyetrum juga kan kemari gitu Pak.
saking penuhnya itu Pak. Jadi nggak kebayang itu orang sepenuh itu Pak. Ya Allah, gimana ya sepenuh itu Pak. Nah orang mau haji tuh nggak muat tempatnya itu, nggak kebayang Nabi, para sahabat, para tabiin dan sebagainya segitu banyaknya ya. Nah itu Pak, gini, di zaman Nabi itu pernah bilang begini, tanda-tanda hari kiamat itu salah satunya adalah diutusnya aku ke dunia, itu tanda-tanda hari kiamat. Jadi orang, para sahabat di masa itu, wah Nabi udah wafat, berarti kiamat kan nih gitu Pak. Enggak kiamat-kiamat juga. Ya, sampai 2 tahun Nabi wafat digantikan Abu Bakar, enggak kiamat-kiamat juga. Abu Bakar wafat, wah kiamat dan nih digantikan Umar Pak. Sampai 10 tahun Umar berkuasa, enggak kiamat-kiamat juga. Umar wafat digantikan Utsman, enggak kiamat-kiamat sampai 12 tahun Utsman. Udah gitu Utsman wafat digantikan Ali. Ya kan, 5 tahun. Itu 29 tahun dari jaraknya Nabi wafat. Nah, wafat. Lalu Nabi bilang, kedatanganku ini sebagai tanda datangnya hari kiamat. Pak, Khulafaur Rasyidin wafat, muncul khilafah Bani Abbasiyah, hampir 100 tahun, ya kan? Gak kiamat-kiamat juga Pak. Bani Umayyah dulu kan, Bani Umayyah habis, ganti dengan Bani Abbasiyah itu sampai 500 tahun, gak kiamat-kiamat juga. Jadi gak sih kiamat gitu kan? Karena Nabi ngomong datangnya aku dan tandanya hari kiamat. Sampai gini aja 1400 tahun kagak kiamat-kiamat juga. Gitu. Kan kita lama-lama jadi bingung, Nabi katanya kedatangannya pertanda hari kiamat, tapi ini enggak kiamat-kiamat juga, ada perubahan jadwal, delay bagaimana nih kiamatnya gitu lah. Ya kan? Enggak terbayang orang-orang di masa itu bahwa ternyata usia umat Nabi Muhammad sampai 1400 tahun, dan enggak kebayang kalau akhirnya kemudian Mina itu jadi enggak kuat. Belum pernah ada sejarahnya Pak, Nabi Ibrahim kalau hidup lagi sekarang dia bingung, banyak banget benar. Gitu. Padahal kalau Nabi Ibrahim bikin Ka'bah itu Pak, nggak ada orang Pak. Wa'adzin linnasi bil haji. Kata Allah kan, panggil orang-orang untuk haji. Panggil apaan? Pada pasir tidak ada orang dipanggil kan? Panggil aja udah, nanti Allah yang atur gitu Pak. Apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim di masa itu Pak, itu sering. Nabi Ibrahim itu 2000 tahun sebelum Masehi. Sekarang kita juga 2000 tahun sesudah Masehi. 4000 tahun yang lalu nggak ada orang Pak. 4000 tahun kemudian kita sekarang ini, minanya nggak muat. Kalau Arafah masih muat, karena Arafah itu rata, luas, aman lah gitu. Jadi jamaah haji kita tahun kemarin 2023 itu terbesar dalam sejarah. 4.500.000 orang kumpul, terbesar dalam sejarah. Belum pernah ada jamaah haji sebanyak itu. Karena tahun-tahun sebelumnya apalagi COVID gitu kan, nggak ada itu orang. Jadi 2023 itu terbesar dalam sejarah, itu sudah melampaui batas maksimal. Karena maksimalnya cuma 2 juta. Harusnya bolehnya 2 juta. Tapi karena COVID, pemerintah Saudi longgar dalam biarin kesian. Masuk Pak 4.500.000 jumlah jamaah. Dan kita tahu kan, salah satu korban adalah jamaah haji Indonesia. Ya kan? Dia masuk Musdalifah, bisnya balik lagi ngambil orang, nggak bisa balik lagi. Aturan jam 6 tuh dari angkut masuk ke Mina, sampai jam 2 siang baru keangkut Pak. Yang keangkut, keausan, yang meninggal. Gitu, Pak. Nggak terbayang. Dan itu sebuah kesalahan fatal. Kenapa? Karena main masukin orang begitu aja, transportasinya tidak disiapkan, tendanya tidak disiapkan, makanannya tidak disiapkan, semuanya tidak disiapkan. Kalaupun disiapkan hanya untuk 2 juta. Tapi yang merengsek masuk ya kan, itu 2,5 juta. Lebih banyak Pak. Bayangin, kita naik bis, jumlah kursinya 40, yang masuk 100 orang. Kan berarti kebayang kan apa yang terjadi. Kalau bis ya 1 jam 2 jam aman. Itu 4 hari Pak. Masuk itu orang rebutan. Ya kan? Ini tenda punya siapa nggak tahu, masuk aja udah serbu, makan, habisin dan sebagainya. Jadi horor Pak suasana. Tapi nggak ada kematian yang terlalu banyak, kecuali dulu pada tahun 90 kalau nggak salah ya. Nah itu korbannya karena mereka masuk terowongan. Zaman segitu Pak, terowongan Mina baru ada 1 dan itu crossing. Yang dari sono, dari tenda mau melontar masuk sini, yang habis melontar mau pulang masuk di tengah-tengah ketemu Pak. Sebenarnya sih nggak terlalu masalah.
Kecuali begini Pak, masalahnya sedikit aja, simple. Kan ada pasir Pak, panas gitu kan. Nah, terowongan itu dibikin dengan dua keistimewaan. Pertama, nggak usah naik gunung, tembus lewat bawah, lebih dekat kan. Sama yang kedua, oleh pemerintah Saudi, terowongan itu dikasih AC Pak. Padam banget. Jadi setelah mereka jalan berkilo-kilo di bawah terowongan, ngasuh dulu yuk, pada duduk Pak di dalam terowongan itu, gitu loh. Duduk. Nah, yang di sana nggak tahu di depan duduk, dorong. Sini dorong. Iya lama-lama jadi perkedel Pak di sini 400 orang yang haji Indonesia itu diinjak-injak Pak. Ya karena ngatur masa sebanyak itu nggak kebayang Pak, nggak kebayang gitu. Nah oleh karena itu problematika kita haji di zaman modern itu adalah masalah kapasitas yang sudah habis. Nah, apa solusinya? Sebenarnya dari tahun 80 sudah dibicarakan, ya. Organisasi Negara Islam, ya OKI, ya, itu sudah kumpul di Yaman. Ini gimana nih? Ya satu-satunya cara ya dikendalikan jumlah hajinya. Maka dibuat kesepakatan hanya 1 orang boleh haji dari 1000 penduduk Muslim, 1/1000. Kita ini kan penduduk Muslimnya paling besar di dunia. Kalau jamaah haji kita sekarang 221.000, ya karena umat Islam di Indonesia 221 juta. Nah gitu. Udah gitu kita baik sama orang Saudi, sama Saudi kasih tambahan lagi 20.000, jadi 240.000 kita sekarang. Gitu kan jamaah terbesar Pak di dunia ini. Gak ada yang ngalahin orang Indonesia gitu kan. Nah, itu yang bisa ditampung secara resmi. Jadi ada tendanya, ada bisnya, ada makanannya di Mina dan sebagainya. Tapi yang tidak resmi Pak, yang sodok-sodokan itu Pak, yang haji istilahnya haji bukan furoda, haji backpacker apa istilahnya gitu kan. Pokoknya visanya bukan visa haji, itu nyerodok masuk Pak. Nah yang begitu-begitu udah susah itu diaturnya, ya kan? Sehingga suasana di Mina itu sudah sangat tidak kondusif untuk haji. Sehingga solusinya harusnya ada, bisa sebenarnya, yaitu begini Pak. Kalau di Musdalifah dan di Mina sebenarnya itu bukan rukun haji sebenarnya, sehingga orang tidak harus ada di situ sampai 3 hari di Mina, itu nggak apa-apa. Tetap bisa melontar, tapi bolak-balik aja, nggak usah nginep di tenda-tenda itu. Karena kalau nginep di tenda-tenda itu tendanya nggak muat, gitu. Dan sebenarnya itu bisa, boleh, sah. Walaupun nanti sebagian orang bilang itu kena dam, kena apa dan sebagainya bisa. Cuman yang jadi masalah, beberapa jamaah haji, mobil khusus yang ustadz-ustadznya yang keren-keren itu rata-rata nggak terima kalau dia haji nggak nginep di Mina. Kalau haji nggak nginep di Musdalifah. Kalau cuma lewat doang, dia bilang wah itu mah kagak sesuai sunnah gitu kan. Iya sih, kalau sesuai sunnahnya memang harusnya nginep Pak. Tapi ingat di masa Nabi, waktu lagi pada nginep di Mina, ada salah seorang sahabat Nabi yaitu Al-Abbas Ibnu Abdul Muthalib. Itu teman dekatnya Nabi dari kecil, teman main, teman bareng, ya kan? Abbas itu jatuhnya paman sebenarnya sih Pak. Cuman karena usianya muda, seumuran sama Nabi, dari kecil udah ngegeng sama Nabi. Ya. Pada saat orang pada lagi di Mina itu di tenda-tenda, Abbas bilang, "Paman, emang mesti nginep di sini?" "Ya emang kenapa?" "Bukan, saya kambing banyak di Mekah. Kalau saya di sini nginep berhari-hari, kambing saya nggak ada yang ngasih makan." "Terus gimana?" "Saya pulang aja ke Mekah, nggak usah nginep di sini." Gitu. Ya, oke lah kata Nabi, silakan aja. Yang penting kan tadi kita udah wukuf kan gitu. Jadi udah wukuf di Arafah, ke Musdalifah, ke Mina. Di Mina itu Ibnu Abbas, Al-Abbas itu tidak nginep di situ Pak. Dia pulang aja ke Mekah gitu. Sama Nabi dibolehin. Oh, iya udah nggak apa-apa, if'al wala haraj gitu kan. Dan dia pulang ke Mekah. Nah dari situ para ulama mengatakan bahwa memang nginep di Mina itu nggak harus. Murur aja istilahnya, lewat aja, melontar gitu kan, balik ke Mekah. Nanti kalau perlu melontar lagi, balik lagi, tapi nggak usah nginep di situ, karena kalau nginep di situ nggak muat tempatnya. Nah sebenarnya ide ini Pak, seandainya disepakati,
oleh seluruh jamaah haji itu harusnya aman. Bahkan saya memprediksi seandainya memang semuanya kompak gitu ya, kuota bisa diperbanyak lagi sebenarnya. Kenapa? Karena kalau alirannya lancar, ya kan, mau berapa banyak pun aman, Pak. Yang nggak bisa kan kalau bottleneck. Bapak masih ingat nggak peristiwa Brexit? Ya kan, awal mula kita punya jalan tol ke Jawa itu sampai berhentinya di Brebes exit, makanya itu Brexit. Begitu masuk Brebesnya itu Pak, nah di situ belum diatur flow-nya, ya kan? Jadi macet di pertigaan itu manjang sampai mana lah begitu kan, dan nggak bergerak. Ya, sebagian mungkin ada yang pernah ngalamin, ya stuck di situ. Ya iya, kejadiannya kayak gitu. Sekarang kan anggaplah macet, iya, tapi nggak kayak Brexit. Jadi dibikin aja. Bahkan sekarang ini malah kebijakannya adalah one way, ya kan? Tol Palimanan sampai Kali Kangkung KM 414 itu diarahkan sana semua, ya kan? Terus sana semua. Nanti arus balik begitu dari sana ke sini semua. Aman Pak kalau udah begitu, ya kan? Aman. Ya karena aliran itu harus dibikin lancar aja gitu kan. Yang masalah kan kemarin kita di Merak ya Pak, mau nyebrang ferry. Nah itu datang dari pagi baru besok pagi lagi Pak. Itu pada busuk, truk sayur modern, karena berhenti di situ. Nah Mina gitu Pak, seandainya Mina dibikin mulur saja, lewat saja ke Mina, melontar, tapi jangan nginep di situ, langsung berangkat. Nanti kalau mau melontar lagi begitu kan, ya itu aman, gitu. Nah, cuman banyak yang tentang para ulama, aku nggak tahu, bisa kita nginep di tenda, ya udah kalau nginep di tenda, stuck lagi gitu. Sebenarnya kalau mau diarahin itu sebenarnya bisa, cuman agak susahnya emang fikih kontemporernya itu belum pada semuanya oke. Bahkan di Indonesia masih banyak nih Kementerian Agama masih ribut sama MUI sama istilahnya iya para travel haji dan sebagainya itu belum. Karena kayaknya tahun ini nih Kementerian Agama udah bilang pokoknya lu setuju nggak setuju kita bikin mulur semuanya, lewat semua, nggak ada yang di tenda gitu Pak, mau dipaksa gitu. Kenapa? Saya nggak mau terulang lagi kejadian kemarin ada sekian ribu jamaah kita terlunta-lunta di mana di Musdalifah, ya kan? Langsung aja semua gitu. Dan itu memang kasusnya di zaman kita sekarang karena jumlahnya sudah nggak terkendalikan. Baik, jamaah sekalian, tadi saya bilang di awal kita bicara haji lalu kita bicara kurban. Jamaah sekalian, kita yang nggak haji di sini ya kurban, ya kan? Sama dengan haji, kurban itu dilakukannya di bulan Zulhijjah, ya kan? Cuma beda, kurban itu tidak masuk rukun Islam, bahkan juga tidak masuk dalam kewajiban. Beda dengan haji yang masuk dalam rukun Islam, cuma dia kalau yang mampu. Karena kurban Pak, walaupun kita mampu, tapi kita tidak berkurban itu aman. Kenapa? Karena memang tidak wajib dan itu dibuktikan oleh jumlah sahabat yang begitu banyak tiap tahun itu tidak selalu kurban. Termasuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu tidak kurban. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga tidak kurban, maksudnya tidak selalu kurban. Kadang-kadang dia kurban, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang kurban, kadang-kadang enggak. Semua sepakat kurban itu tidak wajib. Ya. Sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Nah, sebagian lagi mengatakan sunnah kifayah. Nah, ini unik nih Pak, sunnah kifayah. Selama ini kita tahu bahwa yang pakai kifayah itu fardu kifayah. Ada jenazah kita sholatin itu fardu kifayah. Kalau sampai nggak ada yang nyolatin dosa semua kan gitu ya. Ini diumumin nanti habis sholat ada jenazah, mohon yang ada waktu ikut nyolatin. Ternyata nggak ada yang punya waktu Pak, jenazahnya tinggal sendirian gitu. Nanti ngomel, woi, aku kayak mana ngatur sini nyolatin gua gitu Pak. Jenazahnya protes gitu kan. Dan kalau udah sampai begitu Pak, dosa semua itu kan. Tapi kalau udah satu aja nyolatin, udah selesai, semua nggak kena kewajiban lagi gitu kan. Itu fardu kifayah. Bagaimana dengan sunnah kifayah? Gini Pak, asalkan dalam satu rumah sudah ada satu saja yang menyembelih hewan kurban, maka yang lain sudah tidak disunnahkan lagi. Nah, gitu. Bukan tidak wajib,
tidak disunnahkan lagi. Jadi kalau bapaknya udah nyembelih gitu, maka ibunya, anaknya dan sebagainya nggak harus semuanya nyembelih juga. Cukup satu aja satu rumah, gitu kan? Dimana itu pun juga hukumnya tidak wajib. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kurban ini Pak, banyak juga orang yang ketika memahami itu dia agak tumpang tindih dengan zakat. Dikiranya kurban itu kayak zakat, ya. Padahal enggak. Aslinya kurban itu betul-betul ibadah ritual yang tidak ada kaitannya dengan beramal, bersedekah, memberi makan fakir miskin, enggak. Kalau kita lihat di zaman Nabi SAW, ya, wabil khusus lebih jauh lagi Nabi Ibrahim. Pak, waktu Nabi Ibrahim pertama kali diperintahkan untuk menyembelih kurban, Pak, itu tidak ada hubungannya dengan memberi makan orang miskin dan sebagainya, enggak, Pak. Karena apa? Yang pertama kali disuruh sembelih kan anaknya sendiri, ya kan? Itu nggak ada hubungannya dengan ngasih makan orang. Waduh, tetangga banyak yang pada kelaparan nih. Ada Ismail, sembelih yuk kita makan. Enggak makan orang kan, enggak kanibal kan. Nah, kalaupun Allah suruh sembelih Ismail, itu kan sacrifice, ya kan? Diuji keimanannya Ibrahim. Lu mau nggak korbanin anak sendiri demi Allah, gitu kan? Dan Nabi Ibrahim sih bilang apa? Kalau Allah suruh, gitu kan? Walaupun berat, makanya dia diskusi juga sama Ismail. Ini arafil manami anni atbahuka. Aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih kamu karena perintah Allah. Kata anaknya, udah kerjain aja, nggak apa-apa, gitu kan? Itu Pak, akhirnya kan kemudian Nabi Ibrahim digantikan, ya, dari anaknya menjadi seekor kambing, ya kan? Maka yang disembelih kambing, gitu Pak. Itu pun kambingnya setelah disembelih Pak, itu nggak dibagi-bagikan kepada masyarakat. Belum pernah dengar kan? Habis nyembelih Nabi Ibrahim terus keliling kampung gitu, bagi-bagiin kupon, ya kan? Ntar habis asar pada ngambil gitu. Belum pernah dengar kan? Iya. Karena itu nggak dimakan, gitu. Lagian siapa yang mau dibagiin? Nyembelihnya tuh Pak di Mina. Dari Masjidil Haram ke Mina itu jaraknya 5 kilo. Jauh, nggak ada orang Pak. Jadi begitu disembelih darahnya muncrat, ya udah berarti Nabi Ibrahim sudah melakukan ritual tumbal, ya, memberikan tumbal berupa seekor kambing tadi kepada Allah gitu. Nah kita kan haramnya tumbalan itu kan karena kepada demit, kepada setan, kepada roh, nunggu, jin, apa segala macam, ratu laut kidul apa gitu itu kan ya nggak boleh itu Pak, ya kan? Menyembelih untuk yang selain Allah. Kalau menyembelih untuk Allah, ya wahai ya Allah, ini kambing saya jadikan tumbal untukmu, nih saya sembelih jret, gitu kan? Udah jadi milik Allah, udah selesai. Nah bahkan kambingnya pun nggak dimakan, gitu. Karena intinya adalah jadiin kambing itu tumbal doang, sembelih udah selesai. Ritualnya itu aslinya Pak. Nah cuma di zaman Nabi Muhammad ritual itu kemudian disempurnakan, bahwa jangan dibuang begitu aja kambingnya. Ya, perintahnya di dalam Al-Quran itu Pak, ya, fakulu minha. Kamu yang menyembelih makanlah. Nah ini Pak, nggak pakai otak nih, ya kan? Kalau dibilang sedekah atau zakat Pak, ya, kita kan zakat pada fakir miskin. Begitu kita keluarin kan kita nggak boleh makan Pak, itu kan haknya orang miskin kan gitu. Nah kalau kurban saya bilang nggak pakai otak, kenapa? Kita yang nyembelih, masa kita yang makan? Ini kalau pakai logika Pak, nggak pakai otak tuh di sini maksudnya. Tapi karena Quran bilangnya begitu, fakulu minha. Oh gitu, ya Allah, saya udah serahkan kambing ini untukmu dan udah saya sembelih. Terus saya suruh makan ya Allah, ini 40 minha, makanlah. Udah kita makan. Kenapa? Yang nyuruh Allah, ya kan? Allah nyuruh kita makan, ya kita makan Pak. Makanya ini tidak sama dengan zakat. Kalau zakat, yang boleh makan harta zakat sudah Allah tentukan. Inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa sampai 8. Di luar itu nggak boleh ya, gitu. Kita sendiri apalagi, kita yang zakat kita yang makan, korupsi itu boleh gitu, ya kan? Nah, tapi kalau kurban, kita yang kurban, kita yang makan, sunnahnya kita makan. Walaupun nggak dimakan nggak apa-apa. Walaupun kita bilang kolesterol saya makan kambing, makan semua gitu boleh. Tapi kalau bicara sunnahnya, kita yang nyembelih, kita yang makan, kasih makan anak istri keluarga. Setelah itu kata Allah, wa'aqimul ba'isal faqir, atau ayat yang berikutnya wa'aqimul qani'a wal mu'tar. Kasih mereka yang qanaah itu Pak, bahasa gampangnya orang yang
sejahtera. Dia nggak butuh makanan itu, nggak butuh kambing itu, karena dia sudah sejahtera. Qanaah dia nggak minta. Nah itu maksudnya kita kasih hadiah pada tetangga, pada sahabat, teman, atasan, ya kan, calon mertua, siapalah dulu kasih, gitu nggak ada masalah. Dan kemudian wal mu'tar, ya orang yang ya memang dia butuh pakai miskin. Jadi kurban itu inti ibadahnya ada pada menyembelihnya. Bapak kalau mau menyembelih kurban Pak, pikirin ntar saya nyembelih sendiri gitu Pak. Kenapa? Karena itu ibadahnya. Walaupun kalau diwakilin nggak apa-apa juga sih. Tapi gini Pak, anggap nih kan bapak ini semua udah pada nikah. Ingat nggak Pak? Waktu dulu akad nikah diwakilin ke orang lain apa bapak lakukan sendiri? Saya terima nikahnya gitu Pak. Itu wakilin ke orang apa enggak? Gua lah ya Pak. Tahu lu yang baca dong gitu kan. Walaupun boleh nggak Pak pisahnya gitu. Bapak nih wah hari H gitu. Ya lagi ujian gitu. Ya lagi di luar negeri. Udah kalau wakilin siapa? Ya, jawabin tuh mobilku nikah, haha saya terima nikahnya gitu. Ada Pak satu dua, cuman aneh aja. Kira tahu itu kok nggak ada digantiin orang lain. Untung orang lainnya jujur Pak. Kalau dia bilang bukan atas nama teman saya sendiri aja langsung gitu kan kacau tuh urusan Pak. Itu namanya menohok kawan seiring, memgunting dalam lipatan, menyalip di tikungan gitu ya. Jadi akad nikah itu kita nggak wakilkan ke orang lain walaupun bisa gitu kan. Saya kerjain aja, saya terima nikahnya gitu. Nah kurban itu sebenarnya gitu Pak. Sebaiknya jangan dikasih ke orang, kita aja kerjain sendiri gitu. Kecuali kita lagi sibuk kayak saya nih kemarin Pak, lagi haji gitu kan. Oh lagi haji kan lagi ribet di Mina, di Musdalifah dan sebagainya. Mau kurban, nah udah lu yang kurban sana lu sembelihin gitu. Kalau kita lagi di tanah air nggak ada urusan apa-apa, ya kita lah yang nyembelih. Kenapa harus orang lain gitu? Kecuali yang kedua, Pak. Kecuali kita nyembelihin sapi dan patungan, kan sepertujuh. Masing-masing berkurban, tapi kan yang nyembelih 7 orang apa 1 aja? Ya sama aja, masa 7-7-nya bawa golok, kan terima setir gitu kan enggak bisa. Ya udah, 1 orang wakilin gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kambing 1 kita yang hajar sendiri sih seharusnya gitu Pak. Nah, yang terakhir nih Pak, mungkin kalau ada pertanyaan, tapi saya kasih ini dulu closingnya. Yang terakhir adalah kaitannya dengan siapa yang boleh makan. Ya. Gini Pak, yang boleh makan itu siapapun. Kita yang nyembeli boleh, jagal yang nyembeli boleh, panitia yang capek boleh, orang yang nggak capek juga boleh, siapapun bahkan non muslim pun boleh. Nah, tapi yang tidak boleh adalah menjual hewan itu. Ya kan kita yang punya nggak boleh jual, panitia nggak boleh jual, jagal nggak. Satu-satunya yang boleh menjual hanya orang satu ya, orang miskin. Kriterianya adalah ya dia nggak punya apa-apa lagi kecuali daging kurban itu. Ibaratnya gini Pak, ini orang miskin, baik Pak orangnya aktif di berbagai masjid di mana-mana. Jadi namanya dia muncul di dalam daftar mustahik setiap masjid. Jadi di rumah datang lagi, kenal sebagai orang miskin yang soleh gitu kan. Di rumah Pak pas resep ada 5 tuh isinya daging kambing semua, ya kan. Mau dimakan gitu bisa, nggak punya beras saking miskinnya. Mau masak nggak punya gas gitu, masa mau dimakan mentah? Nggak enak mau kucing gitu, saingan gitu kan. Nah sebagai orang yang miskin semiskin itu Pak, ya sudahlah, ini sudah hak dia. Kalau dia tuker jadi nasi, dia tuker jadi kompor, jadi apa, monggo. Tapi dia jual ya untuk dia gitu. Nah maka panitia tidak boleh jual tuh yang namanya kaki, kepala, kulit, apa segala, karena bukan haknya panitia. Kalau mau kasih orang miskin, nah orang itu ntar yang jual beli gitu kan. Nah hasilnya duitnya punya siapa? Punya panitia ya, punya orang miskin. Tinggal nanti orang miskin dihimbau, infak dulu, itu udah duit banyak tuh, infak dah gitu kan. Kalau kata orang, wow, wajib miskin infak dulu. Nah, ya itu urusannya dia. Paling cuma kita bilang gini ya, berarti lo terakhir jadi orang miskin di sini. Kalau maksudnya beli orang miskin gitu kan. Baik, ada pertanyaan Pak, silakan. Ya, ada mikrofon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mengenai hukum kurban tadi, kan ada suatu hadis yang menyatakan bahwa apabila kamu tidak berkurban dan mampu, janganlah kamu datang ke lapangan ke sholat kiri. Itu hukumnya di mana? Tadi kata Ustaz kan
ibadah kami ya. Sunnah Wah, kifayah. ada ya sunnah kifayah sama Ini dia. yang hadis itu gimana? Ya begini Pak, hadis yang mengatakan itu dijadikan oleh para ulama sampai pada titik tadi sunnah muakkadah. Karena Nabi sampai bilang yang mampu tapi nggak mau kurban, udahlah, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekat dari tempat ibadah sholat id Nabi gitu kan, jangan dekat-dekat. Kesannya jadi kayak Nabi itu kesel sama dia gitu kan, kenapa lu kagak gitu kan ya. Tapi di satu sisi yang lain bahwa para sahabat ternyata enggak semuanya membeli gitu kan. Kan kita bingung, di satu sisi Nabi ngomong begini, tapi di sisi lain ngomong begitu, apa kenyataannya gitu. Banyak tuh Pak kasus yang kayak gitu di dalam apa namanya, dalam hadis Nabi, kayak orang berbekam pada waktu puasa. Nabi itu bilang afdhalul haji wal mahjum. Oh, dua-duanya batal tuh, yang dibekam batal, yang membekam batal. Tapi ada hadis yang lain suami juga, Nabi SAW sedang puasa dan dia berbekam. Kan kita agak gimana sih Nabi kita agak konsisten gitu kan. Nah rupanya hal-hal yang kayak gitulah yang muncul Pak, ya kan. Di satu sisi Nabi pernah bilang begini, tapi di sisi lain nggak pernah bilang begitu, gitu kan. Nah itu kalau dipadukan semua, nah, para ulama menarik kesimpulan, oh itu menunjukkan betapa pentingnya ibadah kurban, tapi tidak wajib. Sama dengan ketika sholat berjamaah, Nabi itu ngomongnya, kalau bahasa kita udah cablak banget tuh Pak. Kenapa? Saya akan bakar rumah orang yang nggak masjid, gitu, ya kan? Itu kalau yang nggak tahu Pak, main bakar-bakar aja rumah orang, ya kan? Nah nanti bakar gitu, warga jamaah ke masjid nih sama rumah nih, gitu kan? Bakar gitu. Tangkap polisi Pak, ya kan? Ditanya kenapa saudara bakar rumah orang? Kata Nabi kalau rumah itu kagak jamaah, bakar aja, gitu. Mana hadisnya? Ada kan? Oke, Nabi pernah ngomong gitu. Tapi kita cek faktanya. Berapa rumah yang pernah dibakar oleh Nabi di Madinah gara-gara orangnya nggak mesti? Sebutin berapa jumlah rumah yang pernah dibakar oleh Nabi? Berapa ya? Cari di buku sirah, di buku hadis semua. Karena nggak ada satupun Nabi belum pernah membakar. Lalu katanya bilang mau bakar, itu ngancem. Ancaman doang Pak, gua bakar lo gitu kan. Tapi apa dikerjain? Enggak. Dan kalau dikerjain Pak, masuk penjara, masuk neraka, itu bakar rumah orang, nggak boleh. Nah kalau bahasa ancaman, bahasa Arab tuh kalau ngancam serem tuh Pak, gitu. Ya gini aja Pak, saya ketemu guru saya orang Arab, ya kan, orang Saudi. Kan jadi kedutaan besar Saudi tuh, kapan ketemu. Saya nanya, gimana kabar sih? Mahal, gitu kan. Dia jawab, wallahi ana bikhair. Wallahi gitu. Demi Allah. Ya cuma nanya kabar tuh, pakai demi Allah subhanahu gitu kan. Tapi emang begitu bahasanya, gitu. Orang Arab kalau bahasa tuh dikit-dikit demi Allah, demi Allah, demi Allah. Nih adik saya kemarin cerita, dia lagi ke mana? Ke rumah saudaranya, rumah temennya, gitu kan. Dihidangkan itu apa namanya, kopi, suruh minum kopi. Minum, gitu. Maaf, aneh mestinya udah minum. Kalau ini nggak minum, saya ceraiin bini saya nih, gitu Pak. Kita jadi nggak enak, apa bercerai segala gara-gara nggak minum, diminum kan? Gitu. Ya kalau saya mah digituin, cerai aja bini lu sendiri, lah belum maksa, gitu Pak. Tapi begitu Pak, orang Arab tuh modelnya, rada-rada maksa kalau ngomong itu. Kalau ente nggak minum, saya ceraiin bini saya. Gitu. Apa-apa ceraiin aja. Gitu aja Pak jawabnya sebenarnya kan. Kita tahu dia tuh kayak bercanda, tapi bahasanya bahasa kayak neken gitu kan. Nah gitu kan. Ya kan kita kalau orang itu kan berbicara dia mau minum dia nggak bercerai. Padahal dia masih ketawa, kena lu gua kerjain kan gitu. Nah begitulah bahasa Arab tuh begitu. Dan Nabi juga dalam beberapa hal mengajak orang apa itu dengan bahasa yang kalau cara kita memandang kayak maksa banget ya, ada sih hukumnya nggak wajib. Nah oleh karena itulah maka Abu Bakar tidak setiap tahun dia kurban, tapi tidak setiap tahun. Umar kurban juga, tapi tidak setiap tahun, gitu kan? Nah oleh karena itu ya, nah Ali bin Abi Thalib nggak pernah malah. Tahu nggak Pak? Ali nggak pernah kurban gara-gara apa? Ya dia mah nggak punya duit sih pada dasarnya. Pak jangankan kurban, Ali punya anak itu siapa namanya Hasan Hussein. Yang nyembelin akikah kan Nabi Muhammad, ya kan?
Kenapa Ali tidak? Kan bapaknya Ali bukan Nabi Muhammad. Ya jawabannya gampang. Oh, nggak punya duit. Udah sini gue yang nyembelihin. Kakeknya berarti kan yang nyembelihin. Tapi nggak punya duit, nggak punya duit cukup korban, nggak bisa. Tapi waktu lagi hari H penyembelihan, Nabi bilang, sini, bantuin nih kita lagi nyembelih dia Pak, gitu. Bukan kambing dia Pak, kambing orang. Oke, ada lagi Pak? Pertanyaan yang lain? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, kalau ada non muslim punya akan hewan kurban gimana menerima? Maksudnya gimana tuh? Apakah sah sebagai kurban? Jawabannya enggak, karena orang kafir kan enggak masuk hitungan, gitu. Panitia bukan kita, maksudnya panitia bingung menerimanya, kita terima. Kita terima aja, diterima kasih Pak. Kalau bisa sapi Pak, jangan cuma kambing gitu kan. Tapi apakah sebagai sebuah ibadah kurban diterima? Enggak. Ya kan syaratnya dia harus muslim, gitu. Tapi kita tolak, ya enggak, kita terima aja. Ya terima aja, dan bukan kurban. Sedekah juga bukan. Bukan sedekah. Ya sedekahnya orang kafir lah ya. Orang kafir kalau sedekah dapat pahala enggak? Ya semoga sih apinya dikecilin dikit kan ya. Bener loh Pak. Kan siapa tuh pamannya Nabi Abu Lahab? Abu Lahab Pak, tiap hari Senin apinya dikecilin Pak di neraka. Gara-garanya dia apa? Waktu itu dia dikasih kabar sama budaknya, wah Nabi Muhammad udah lahir. Ah yang bener, iya. Wah dia seneng banget Pak, surprise. Kamu saya bebasin. Wah langsung dibebasin gara-gara dia gembira. Pada saat Nabi lahir, si budak yang ngasih kabar itu dibebasin Pak. Nah itu menurut riwayat Abu Lahab tiap hari Senin rada ademan dikit nerakanya gitu Pak. Enggak di pahala yang gede, enggak keluar dari neraka juga sih, enggak besar, enggak, cuma rada adem aja gitu. Ya kalau yang lewat-lewat daerahnya Abu Lahab, mungkin sini rada ademan dikit hari ini, Senin, gitu. Kalau Senin dia agak adem Pak, gitu ya. Nah, tapi kita gimana? Ya kalau kita dikasih, yang dikasih kita nih misalnya secara pribadi kan punya saya nih. Nah, betulan saya punya kambing hari ini kan. Ya Allah, saya jadikan kambing saya, terserah datangnya dari mana kan, itu udah kambing saya jadikan kurban. Bisa nggak Pak? Bisa. Termasuk CSR Pak. Saya kan rumah saya itu sama Kuningan City dekat. Dulu rumah saya itu Kuningan City tuh Pak, mall Kuningan City. Tiap tahun Kuningan City ngasih saya sapi. Kemarin tuh udah telepon juga, kita mau kirim sapi. Oke, kapan waktu? Tahun keberapa saya lupa. Dia kirim sapi, main kirim aja Pak, nggak ada namanya. Kan saya telepon, ini nggak ada namanya. Udah terserah Ustaz aja. Alhamdulillah terserah saya kan. Ini sapi bisa saya jual, gitu. Karena bukan sapi kurban itu, dana CSR perusahaan kan dikasih ke saya. Tapi saya kan nggak tega saya jual, panitia saya kumpulnya. Kita dapat sapi nih, siapa yang namanya saya masukin sini di 7 orang, lu pada kurban tuh gratisan udah kurban, gitu kan. Nah begitu tahun besoknya langsung sapi datang sama namanya, wah tahu gitu. Jadi karyawannya udah tahu tuh, jadi ada dana dari perusahaan untuk kurban dikasih CSR kepada masyarakat, sama dia diambil dulu. Ini korban buat kita nih, gitu kan. Bahkan panitianya pinter itu, karyawannya kita serahin ke Pak Ustadz, tolong disembelihin, dan sebagai pekurban, tapi kan dapat jatah. Kita minta segini. Wah lu kerjain gue lu. Suruh motongin doang, dia minta jatah dia kan. Ya soalnya saya ngisi pengajian di situ, jadi mereka udah pintar, jadi tahu juga hak-haknya gitu. Kalau gitu gua kasih tahu, biarin aja. Cukup kan Pak ya? Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana amanna bima anzalta wa attaba'na ar-rasula faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.